apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Baik. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar. La'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Nah kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mas, nek kondengane nang wayang eneng piwulang ngene-ngene. Kuwi budaya aja mbok grupe nang agama. Wilayahe dhewe-dhewe, kapan aku ngibadah, kapan aku berbudaya. Apa to eleke bandingane nek wayang nggawa piwulang Islam? Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim. Seandainya tanpa wayang bisa, juga nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa-dosa seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan. Mas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada di sebelumnya. Tadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya kan. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet, jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Tentang Tuhan, tentang Allah, dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi.
Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk itu kembali kepada permasalahan tadi, karena yang tidak diperkenankan adalah gambar-gambar yang berbentuk berjasad. Jadi dilihat dari video yang tayang di kanal YouTube Yarif.tv itu, tampak awalnya Khalid Basalamah membacakan pertanyaan dari seorang netizen soal hukum dalam Islam terkait kesenian wayang. Selain itu, jamaah tersebut juga menanyakan bagaimana tobat yang harus dilakukan oleh dalang pewayangan jika kesenian itu dilarang Islam. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana tobat profesi dalang? Kata Ustadz Khalid membacakan pertanyaan dari jamaah itu. Menjawab pertanyaan jamaah itu, Khalid Basalamah pun menyebut bahwa harusnya Islam yang dijadikan tradisi dan budaya oleh umat Islam dan bukan sebaliknya. Tentu saja saya sudah pernah bilang pada teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya, kita harus tahu bahwa kita Muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, ujar Khalid. Menurutnya, meskipun kesenian wayang itu merupakan tradisi peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia, namun bukan berarti hal itu harus dilakukan lantaran dilarang dalam ajaran Islam. Kalau memang wayang peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisi orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti itu harus dilakukan, sementara dalam Islam itu dilarang. Harusnya kita tinggalkan, tuturnya. Lebih lanjut, Khalid Basalamah juga menjawab pertanyaan soal taubat yang harus dilakukan oleh dalang pewayangan. Menurutnya, jika sang dalang masih menyimpan wayang itu, maka benda tersebut lebih baik dimusnahkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha, dan kalau dia punya wayang, lebih baik dimusnahkan, dalam arti kata dihilangkan, ujarnya. Dadi pangeling-eling nalika ku nglamar sira bapakmu metu sungute